bagiku, terang bagi jalanku. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali kita akan menikmati berkat firman Tuhan melalui KPA hari ini. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu yang selalu Engkau limpahkan dalam hidup kami. Saat ini kami akan menikmati berkat firman-Mu, pimpin hingga selesai urapi kami semua. Biarlah setiap firman-Mu menjadikan kekuatan, pedoman, dan tuntunan di dalam kehidupan kami, dalam kami mengiring Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami akan sambut berkat firman-Mu dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Nah, saudaraku, hari ini kita akan menikmati berkat firman Tuhan. Saya akan menyampaikan tentang Raja Amasya. Ada hal-hal yang baik yang dilakukan oleh Raja Amasya yang bisa menjadi teladan kita. Sekalipun nanti ada juga hal-hal yang memang tidak baik, yang tidak perlu kita tiru atau kita teladani dari seorang Raja Amasya ini. Kita akan buka dalam 2 Tawarik 25 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Ya, 2 Tawarik pasal 25 ayat 1 sampai dengan yang ke-7 saya akan bacakan buat kita. Amasya berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya adalah Yoadan dari Yerusalem. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya tidak dengan segenap hati. Segera sesudah kuasa kerajaan itu kokoh di tangannya, dibunuhnyalah pegawai-pegawainya yang telah membunuh raja, yaitu ayahnya. Tetapi anak-anak mereka tidak dihukum mati olehnya, melainkan ia bertindak sesuai dengan apa yang tertulis dalam Taurat, yakni kitab Musa, di mana Tuhan telah memberi perintah, janganlah ayah mati karena anaknya, janganlah juga anak mati karena ayahnya, melainkan setiap orang harus mati karena dosanya sendiri. Lalu Amasya mengumpulkan orang Yehuda dan menyuruh mereka, yakni seluruh orang Yehuda dan Benyamin, berdiri menurut puak-puaknya di bawah kepala-kepala pasukan 1.000 dan kepala-kepala pasukan 100. Ketika ia menghitung mereka yang berumur 20 tahun ke atas, didapatinya 300.000 taruna yang sanggup keluar berperang dengan tombak dan perisai. Selain itu, ia menyewa 100.000 pahlawan yang gagah perkasa dari Israel dengan bayaran 100 talenta perak. Tetapi seorang abdi Allah datang kepadanya dan berkata, "Ya Raja, janganlah tentara Israel dibiarkan bergabung kepada tuanku, karena Tuhan tidak menyertai Israel, yakni semua Bani Efraim ini." Nah, saudaraku, kita akan melihat tentang Raja Amasya. Setiap orang ada sisi baik dan sisi buruknya. Walaupun prosentase sisi baik dan sisi buruk setiap orang berbeda-beda. Demikian juga dengan Raja Amasya, ada sisi baik dan sisi buruknya. Kali ini kita akan melihat sisi baik Amasya yang bertindak sesuai hukum. Raja Amasya menghukum orang-orang yang sudah membunuh Raja Yoas ayahnya. Seperti juga tertulis di dalam 2 Raja-Raja 14 ayat 5 bahwa Raja Amasya membunuh pegawai-pegawainya yang membunuh Raja Yoas ayahnya. Amasya cerdik. Dia memperkuat dahulu kedudukannya sebelum melaksanakan penghukuman tersebut. Tidak diragukan lagi bahwa orang-orang jahat itu, yaitu Yosakar dan Yozabat yang membunuh ayahnya, memiliki kekuatan dan pengaruh yang besar. Ini terbukti bahwa mereka masih mempunyai kedudukan setelah Amasya menjadi raja. Oleh karena itu, Amasya sadar akan sangat berbahaya untuk buru-buru membawa mereka ke pengadilan, sampai dia yakin akan kesetiaan para perwira lain kepadanya. Ketika semuanya jelas, yaitu bahwa dukungan kepada raja sudah kuat, maka Amasya memanggil Yoyakar dan Yozabat untuk memberikan pertanggungan jawab atas pembunuhan yang telah mereka lakukan pada Raja Yoas, dan kemudian menghukum mereka dengan hukuman mati. Raja Amasya bertindak sesuai dengan hukum.
Di dalam 2 Raja 14 ayat 6 dan juga sudah kita baca dalam Tawarik tadi menjelaskan bahwa Raja Amasya tidak membunuh anak-anak Josakar dan Josabat. Alasannya adalah perintah Tuhan yang tertulis di dalam kitab Taurat Musa bahwa orang dihukum karena dosanya sendiri. Itu mengacu pada Ulangan 24 ayat yang ke-16 yang berbunyi, janganlah ayah dihukum mati karena anaknya, janganlah juga anak dihukum mati karena ayahnya. Setiap orang harus dihukum mati karena dosanya sendiri. Hukum ini masih dipertahankan pada zaman Nabi Yehezkiel sebagai tertulis di dalam Yehezkiel 18 ayat 20. Di sana juga dituliskan orang yang berbuat dosa itu harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Jelas bahwa ini memperlihatkan kalau Raja Amasya bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku saat itu. Sekalipun ada yang menafsirkan bahwa Raja Amasya sebenarnya dendam terhadap kedua orang yang telah membunuh ayahnya tersebut. Namun tetap bahwa dia bisa mengendalikan diri dan tindakannya tidak melanggar hukum. Saudaraku, pada saat ini Tuhan telah menetapkan pemerintah untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara dan membuat undang-undang untuk dipatuhi. Sebagai orang percaya, kita harus hidup berdasarkan hukum. Misalnya tidak main hakim sendiri kepada orang-orang yang diduga telah melakukan kesalahan, namun menyerahkan mereka kepada pihak yang berwajib. Sebaliknya, jika kita bisa memperjuangkan hak-hak kita berdasarkan hukum yang berlaku sehingga mempunyai dasar yang kuat. Tetapi hukum yang tertinggi di atas semua hukum adalah hukum Tuhan, yaitu hukum kasih. Dan itu harus kita perjuangkan. Nah, itu adalah salah satu sifat baik yang dimiliki oleh Raja Amasya. Kemudian yang kedua, ada hal yang baik dari Raja Amasya. Ketika itu Raja Amasya mengumpulkan rakyatnya untuk mendapatkan orang-orang yang sanggup berperang. Dan terkumpullah sekitar 300.000 orang yang usianya 20 tahun ke atas. Di mana mereka sanggup berperang dengan menggunakan tombak dan perisai. 300.000 adalah jumlah yang terbilang kecil dalam dunia kemiliteran suatu bangsa pada saat itu. Apalagi akan menghadapi peperangan melawan bangsa lain. Bahkan ketika dibandingkan dengan pasukan yang pernah ada secara khusus pada zaman Raja Asa, 300.000 itu kecil. Pada zaman Raja Asa, pasukan dari Yehuda dan Benyamin berjumlah 580.000. Berkurangnya jumlah pasukan tersebut adalah karena peperangan dan kematian secara alami. Oleh karena itu, adalah hal yang benar jika Raja Amasya ingin memperbanyak jumlah pasukannya. Inilah yang dilakukan Raja Amasya. Selain itu, ia menyewa 100.000 pahlawan yang gagah perkasa dari Israel dengan bayaran 100 talenta. Apa yang kita pikir baik belum tentu baik menurut Tuhan. Demikian pula lah yang dialami oleh Raja Amasya. Menambah jumlah pasukan adalah baik menurut Raja Amasya, tetapi tidak menurut Tuhan. Ini terbukti bahwa Tuhan mengutus hambanya untuk mengingatkan Raja Amasya. Alasan kali ini adalah Tuhan tidak menyertai Israel yang merupakan asal dari orang-orang yang disewa Raja Amasya tersebut. Mungkin kita juga bertanya, bukankah mereka juga merupakan keturunan dari nenek moyang yang sama dengan orang Yehuda dan Benyamin? Mengapa tidak boleh? Benar, namun mereka sudah menjauh dari Tuhan, sebab mereka sudah menyembah berhala sejak zaman Raja Yerobeam. Nah, saudaraku, apa respon Raja Amasya terhadap saran hamba Tuhan tersebut? Di dalam ayat 10a dituliskan, kemudian Amasya memisahkan pasukan yang datang bergabung kepadanya dari Efraim, supaya mereka kembali ke tempat tinggalnya. Raja Amasya mendengarkan saran hamba Tuhan itu. Tentu saja ini merupakan hal yang baik dan benar, serta bisa menjadikan teladan. Dua hal yang baik yang dilakukan oleh Raja Amasya. Yang pertama, dia adalah menurut hukum, hidup sesuai dengan hukum, menentukan sebuah keputusan berdasarkan hukum yang ada. Kemudian yang kedua, dia mau mendengarkan suara Tuhan melalui seorang hambanya. Tentu kita mempunyai rencana di dalam kehidupan kita. Adalah baik kalau kita membuka diri untuk menerima saran, terutama dari orang-orang yang dewasa secara rohaninya.
Mungkin dia hamba Tuhan atau gembala di gereja kita, di mana kita bernaung, atau ayah rohani kita, atau mungkin orang tua kita. Paling tidak mendengarkan terlebih dahulu saran mereka. Sesuaikan dengan kebenaran firman Tuhan. Kalau menyimpang tidak perlu kita lakukan, tetapi kalau itu sesuai dengan firman Tuhan, karena mereka adalah hamba-hamba yang diutus oleh Tuhan, maka kita harus mematuhinya, mendengar suara Tuhan, bisa melalui orang lain, juga bisa melalui dari renungan kita bersama-sama dengan Tuhan. Dua hal inilah yang sangat baik yang dilakukan oleh Amasya. Nah, saudaraku, tapi ada satu hal yang tidak benar, yang tidak perlu kita tauladani dari Amasya. Di ayat yang kita baca tadi, yang kedua, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, hanya tidak dengan segenap hati. Nah, saudaraku, ada sisi yang kurang baik yang terdapat di dalam Amasya. Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tetapi tidak dengan segenap hati. Di ayat yang ke-14 dari 2 Tawarik 25 ini, coba kita baca. Ketika Amasya kembali setelah mengalahkan orang-orang Edom, ia mendirikan para Allah Bani Israel yang dibawanya pulang sebagai Allahnya. Ia sujud menyembah kepada Allah-Allah itu dan membakar korban untuk mereka. Dan ternyata Amasya setelah memperoleh kemenangan di dalam peperangannya, dia mendirikan patung-patung berhala, membawa pulang patung-patung berhala dan untuk disembah, memberikan persembahan kepada mereka. Kenapa dia lakukan itu? Karena karena Amasya memang tidak dengan segenap hati di dalam melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Dia melakukan yang benar tetapi tidak dengan segenap hati. Maka dia mudah terpengaruh. Sehingga pada akhirnya Raja Amasya pun jatuh ke dalam penyembahan berhala. Nah, saudaraku yang terkasih, di dalam kita mengiring Tuhan, di dalam kita mengikut Tuhan, melakukan apa yang benar di mata Tuhan harus dengan segenap hati kita, segenap kehidupan kita. Tidak boleh menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jika kita tidak dengan segenap hati, maka kita bisa jatuh ke dalam penyembahan berhala. Kita bisa jatuh ke dalam hal-hal yang sebenarnya tidak boleh dilakukan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, melalui pengalaman Raja Amasya ini, biarlah menjadi teladan bagi kita, supaya kita tetap hidup benar di dalam Tuhan, melakukan apa yang benar, sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah berkat firman Tuhan ini menjadi peringatan bagi kita semua. Haleluya. Amin. Mari saudara kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur atas berkat firman-Mu hari ini. Biarlah mengingatkan kepada kami Tuhan, agar kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami melakukan sesuai dengan hukum yang telah diberlakukan. Kami mendengarkan setiap suara-Mu Tuhan melalui siapapun juga. Dan biarlah kami dapat melakukan setiap apa yang Engkau firmankan bagi kami, melakukan firman-Mu dengan segenap hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Ampuni kami Tuhan jika selama hidup kami ini Tuhan, kami melakukan firman-Mu hanya dengan setengah hati saja, tidak dengan segenap hati. Tapi melalui firman-Mu ini, kami mau melakukan firman-Mu dengan segenap hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami semua. Berkati keluarga kami masing-masing, berkati Bapak Gembala kami sekeluarga juga. Biarlah kehidupan kami selalu tetap ada di dalam naungan-Mu Tuhan. Mengucap syukur atas firman-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.